tempat terjadinya peristiwa sejarah. Kita masuki yang ketiga, yaitu waktu. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu waktu. Dimensi waktu merujuk pada kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dimensi waktu dapat berupa detik, kemudian jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad. Pada masa lampau yang menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Jadi waktu ini menunjukkan kapan waktu peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi. Itu fungsi waktu dalam sejarah. Waktu juga ditandai oleh peristiwa lain yang terjadi bersamaan dengan peristiwa itu sendiri. Misalnya, ada orang menandai waktu kelahirannya dengan peristiwa lain yang bersamaan terjadinya, seperti peristiwa bencana, kemudian misalnya gunung meletus. Ya. Jadi konsep waktu ini biasanya digunakan seseorang atau kita sebagai pelaku sejarah untuk menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian biasanya waktu ini juga sebagai alat persamaan kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya kamu lahirnya pada tanggal 4 Agustus 2003. Kemudian di kampung kamu pada tanggal 4 Agustus 2000 atau 1990 merupakan misalnya pendirian masjid pertama di kampung kamu. Jadi biasanya konsep waktu ini menunjukkan kapan peristiwa sejarah itu terjadi, ya, dan ini dicatat oleh manusia, yaitu sebagai pelaku sejarah. Artinya di sini manusia ini adalah pelakunya. Kembali lagi, ibu ulangi ya, dalam sejarah manusia adalah pelaku sejarah atau objek pertama peristiwa sejarah itu terjadi. Ruang merupakan tempat atau media peristiwa sejarah itu terjadi. Kemudian waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Ibu rasa ini sangat sederhana untuk bisa kalian ingat dan jangan sampai kalian lupakan. Ya, masuk ke lembar aktivitas siswa. Ini merupakan biografi dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Kemudian ada pertanyaannya berdasarkan artikel biografi Ki Hajar Dewantara di atas. Itu pertanyaannya, informasi apa yang kalian peroleh dari artikel biografi Ki Hajar Dewantara di atas? Mengapa beliau dikatakan sebagai salah satu tokoh sejarah Indonesia? Dan teladan apa yang dapat kalian contoh dari Ki Hajar Dewantara? Aktivitas ini atau tugas ini kalian kerjakan di buku latihan sejarah Indonesia sejarah, dan kerjakan tepat waktu, jangan sampai dilalaikan karena tugasnya akan menumpuk kalau kalian lalai dalam mengerjakan tugas. Oke, hanya itu materi kita hari ini. Silakan dipahami. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya, Ibu tunggu jawabannya di WhatsApp grup kita. Silakan untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat mengenai gambar yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.